Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Tangerang, yang saya hormati para wakil, yang saya cintai, siswa dan siswi SMP Negeri 3 Kota Tangerang, khususnya kelas 7, kami sampaikan selamat atas prestasi kalian yang telah diterima di SMP Negeri 3 Kota Tangerang. Semoga dengan kalian masuk ke SMP Negeri 3 Kota Tangerang, kalian akan menjadi generasi-generasi yang menjadi dambaan buat orang tua, nusa, dan bangsa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, yang ingin kami sampaikan dalam pengenalan lingkungan sekolah yaitu tentang literasi. Sebelum beranjak ke literasi, tentunya kalian harus paham dulu bahwa kedepannya kita, bangsa Indonesia, ingin sekali mewujudkan generasi emas di tahun 2045, di mana bahwa generasi emas tersebut itu tentu memiliki keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 yaitu yang dibutuhkan oleh setiap siswa. Pertama adalah bahwa siswa tersebut memiliki kualitas karakter. Yang kedua, memiliki literasi dasar. Yang ketiga, memiliki kompetensi. Baiklah, anak-anakku kelas 7 yang berbahagia, yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan literasi. Apa itu literasi? Literasi adalah kemampuan menggunakan berbagai keterampilan dalam kehidupan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa siswa itu diharapkan memiliki kemampuan menggunakan berbagai keterampilan dalam kehidupan. Ada berapa macam literasi dasar? Literasi dasar yaitu ada 6. Yang pertama adalah literasi baca tulis. Yang kedua adalah literasi numerasi. Yang ketiga literasi sains. Yang keempat literasi digital, yang kelima literasi finansial, dan yang keenam adalah literasi budaya dan kewargaan. Itu literasi dasar yang harus dimiliki oleh siswa-siswi kita agar nanti akan mampu menjadi generasi emas. Literasi ini itu tercantum di dalam Gerakan Literasi Nasional atau disebutnya dengan GLN. Kita lanjutkan. Di dalam Gerakan Literasi Nasional, di mana yang tercantum di dalam program literasi Kemendikbud, yaitu salah satunya adalah Gerakan Literasi Sekolah. Sebenarnya itu banyak gerakan literasi, yaitu gerakan literasi keluarga, gerakan literasi guru dan tendik, gerakan literasi bahasa dan sastra, gerakan literasi budaya, gerakan literasi masyarakat. Cuma karena kita berkaitan dengan sekolah, maka yang akan kita sampaikan yaitu tentang gerakan literasi sekolah. Tadi sudah diungkapkan bahwa literasi adalah kemampuan menggunakan berbagai keterampilan
dalam kehidupan. Artinya apa? Jika kalian memiliki literasi yang cukup, tentu yang diterjemahkan di dalam kehidupannya juga akan terbentuk menjadi suatu siswa atau siswi yang baik, ya, karena memiliki literasi tersebut. Oke, kita lanjutkan dengan gerakan literasi tadi. Ya, ada literasi dasar itu kan ada 6. Ya, yang pertama adalah literasi baca dan tulis. Apa artinya literasi baca dan tulis? Artinya itu melek pengetahuan dan kemampuan membaca dan menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan bahasa dan sastra secara cendekia. Itu literasi baca dan tulis. Apa yang dilakukan untuk literasi, gerakan literasi sekolah terhadap literasi baca dan tulis ini? Itu nanti diharapkan siswa dan siswi itu memiliki kemampuan atau keinginan daya baca dan tulis yang baik. Ya, tujuannya apa? Ya, tentunya supaya memiliki literasi baca dan tulis yang secara kualitas itu dianggapnya baik. Bukan hanya sekedar baca, tetapi juga harus bisa memahami isinya dan harus bisa menerjemahkannya dalam perilaku. Itu literasi baca dan tulis. Selama ini bahwa kita literasi membaca untuk penduduk Indonesia itu sangat rendah. Maka dari itu diharapkan dengan adanya gerakan literasi sekolah, siswa itu kualitas literasi bacanya akan meningkat. Ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah literasi numerasi. Literasi numerasi yaitu dalam kata lainnya, siswa itu diharapkan mampu menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Bisa pula literasi numerasi itu menganalisis informasi dan mampu mengolahnya ke dalam berbagai macam bentuk presentasi numeris seperti grafik, tabel, bagan, dan yang lainnya. Secara sederhana bahwa literasi numerasi yaitu siswa harus memiliki kemampuan untuk membaca tabel, untuk membaca grafik, ya, mengenal angka, berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait di dalam matematika. Ya. Itu kelemahannya diantaranya dari sekian banyak siswa yaitu tidak paham dengan adanya grafik, maksudnya apa itu grafik. Kemudian tabel juga belum begitu memahami tentang tabel, ya, maksudnya apa. Itu sebenarnya di dalam tabel kan mengandung banyak informasi. Maka dari itu diharapkan dengan adanya gerakan literasi sekolah tadi, maka siswa memiliki literasi numerasi yang baik. Oke, kita lanjutkan literasi sains. Literasi sains yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, menarik kesimpulan dalam rangka memahami serta membuat keputusan yang berkenaan dengan alam. Seseorang disebut literasi terhadap sains jika memiliki kompetensi untuk menjelaskan fenomena sains, mengevaluasi dan mendesain pengetahuan dan keterampilan sains secara mandiri, dan menginterpretasikan data dan bukti sains. Itu literasi sains. Literasi yang berikutnya yaitu literasi digital. Literasi digital adalah kecapakan life skill yang tidak hanya melibatkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi semata, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, maupun memiliki sikap
berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital. Kita lanjutkan, berikutnya adalah literasi finansial. Literasi finansial adalah kemampuan untuk memahami bagaimana uang berpengaruh di dunia. Rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan konsumen dan masyarakat sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik. Kita lanjutkan, yaitu literasi budaya dan kewargaan. Yaitu apa yang dimaksud dengan literasi budaya dan kewargaan? Kemampuan untuk memahami, menghargai, dan berpartisipasi secara mahir dalam budaya. Kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dan menginisiasi perubahan dalam komunitas dan lingkungan sosial yang lebih besar. Itu macam-macam dari literasi dasar. Kemudian kita kaitkan dengan literasi yang ada di sekolah atau disebutnya dengan gerakan literasi sekolah. Apa sih GLS? Sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Tujuan umum GLS untuk menumbuhkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu tujuan gerakan literasi sekolah. Tujuan khusus dari literasi sekolah yaitu untuk menumbuh kembangkan budaya literasi membaca dan menulis siswa di sekolah. Gerakan literasi sekolah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat. Kemudian yang ketiga, tujuan khusus dari GLS adalah menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Itu tujuan khusus dari gerakan literasi sekolah. Kemudian sekedar informasi, apa yang dilakukan di sekolah dengan gerakan literasi sekolah di SMP Negeri 3 Kota Tangerang ini? Banyak sekali yang telah dicapai oleh SMP Negeri 3 Kota Tangerang di dalam menggalakkan GLS ini, yaitu adanya pojok-pojok baca. Apa pojok-pojok baca? Itu kita membuat seperti space, ya, ruangan khusus untuk membaca. Artinya bahwa membaca itu tidak hanya berada di perpustakaan, tetapi di pojok-pojok taman, di pojok-pojok sekolah yang bisa digunakan atau layak digunakan sebagai tempat membaca. Itulah namanya pojok baca. Kemudian ada gerakan setiap 15 menit sebelum pembelajaran, maka kita diharapkan untuk membaca dari sumber-sumber yang telah ditentukan atau bisa dipilih oleh siswanya. Ada pula gerakan literasi yang telah dilakukan oleh SMP 3 Tangerang, yaitu setiap hari Rabu, yaitu kita akan melakukan kajian terhadap buku-buku yang telah dipilih oleh siswa dengan materi atau inti bacaan yang sudah ditentukan dengan tema yang setelah ditentukan oleh sekolah, maka siswa bersama-sama di dalam suatu lapangan atau ruangan membaca sumber bacaan tersebut. Itu yang dilakukan oleh SMP Negeri 3 Kota Tangerang. Tujuannya apa? Ya tadi, sesuai dengan tujuan utama dari gerakan literasi sekolah, agar siswa SMP Negeri 3 Kota Tangerang tentu memiliki atau menjadi masyarakat literat, ya, masyarakat yang telah memiliki kemampuan yang luas dengan sumber-sumber bacaan yang banyak, kemampuan numerik yang baik,
ya, baca tulis yang baik. Itu tujuan dari gerakan literasi sekolah yang dilakukan oleh SMP Negeri 3 Kota Tangerang. Kemudian tentu kalian sudah memahami barangkali dari informasi-informasi media massa. Cuman kadangkala informasi yang berasal dari sosial media tadi itu banyak sekali yang mengandung unsur-unsur yang tidak sebenarnya atau hoax. Maka dari itu sangat dibutuhkan bahwa diharapkan siswa-siswi SMP Negeri 3 Kota Tangerang itu mau membaca ya dari sumber-sumber yang terpercaya. Maka dari situ nanti akan mendapatkan informasi-informasi yang benar. Salah satunya informasi tentang COVID saat ini. Ya, tentunya ada kaitannya apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi pandemi seperti ini. Ya, kemudian apa yang harus dilakukan ketika menemukan saudara kita atau tetangga kita yang mengalami COVID tersebut. Ya, maka kita tentu harus memiliki pengetahuan yang baik. Apa yang harus dilakukan? Tentu tahu seperti itu jika kita bisa membaca dari sumber-sumber yang terpercaya. Maka dari itu diharapkan siswa dan siswi SMP Negeri 3 Tangerang harus mau membaca, harus mau membuka buku, membaca dari sekian banyak informasi, karena disitulah bahwa membaca merupakan gerbang dari pengetahuan yang benar. Kita lanjutkan. Apa yang dilakukan, strategi apa yang dilakukan untuk sekolah ketika melaksanakan gerakan literasi sekolah? Yaitu kami SMP Negeri 3 Kota Tangerang akan berupaya untuk mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Kemudian yang kedua, sekolah mengupayakan lingkungan sosial yang afektif. Ya, lingkungan sosial dan afektif. Kemudian sekolah juga berupaya membentuk sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Artinya bahwa sekolah itu merupakan tempat yang aman buat anak-anak atau buat siswa dan siswinya untuk menimba ilmu, dengan salah satunya yaitu meningkatkan literasi siswa dan siswi. Siswa-siswiku yang berbahagia, kami berharap ya dengan adanya program pengenalan lingkungan sekolah ini dan memperkenalkan tentang literasi, gerakan literasi sekolah, maka ada keinginan, ada semangat baru. Oh, ternyata ya ketika kita ingin menginginkan ilmu, ketika ingin meningkatkan ya kemampuan, maka tak lain adalah dengan cara meningkatkan literasi siswa dan siswi tersebut. Ya, itu aja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kiranya bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.